terkait dengan lebaran auto pangling gitu ya. Wujudkan body goals dan tetap fit selama bulan puasa. Waduh, luar biasa gitu ya. Jadi selama puasa itu nggak boleh lagi yang mager gitu ya. Kita tetap fit selalu gitu ya. Hari ini gitu ya, saya tidak sendirian ya. Insya Allah kita akan kehadiran 2 narasumber hebat gitu ya, yang bisa menemani kita untuk bisa berbincang sehat terkait dengan judul tersebut gitu ya. Hari ini kita sambut bersama gitu ya narasumber yang pertama, yaitu Dr. Asih Nugrahani, spesialis penyakit dalam. Beliau dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Dr. Hartioto. Selamat pagi Dr. Asri. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Ya, gitu ya. Yang kedua, gitu ya, sobat sehat semuanya, kita kehadiran Ibu Iswahyuni, SST, gitu ya. Halo Bu Is, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beliau ketua Timja, ketua tim kelompok kerja kesehatan olahraga dan usia lanjut Dinas Kesehatan P2KB. Luar biasa. Berarti hari ini kita 2 narasumbernya perempuan, MC-nya perempuan, 3 Sri Kandi kayaknya ya. Iya. Bagaimana Bu untuk puasanya hari ini? Alhamdulillah masih diberikan kelancaran. Gitu ya Bu Is ya. Iya, lancar nanti. Iya, sampai nanti Lebaran gitu ya. Luar biasa. Sebenarnya kan yang perlu kita langsung saja gitu ya sobat sehat semuanya ya. Sebenarnya kalau kita ngomong terkait dengan bulan Ramadan gitu ya, pasti mungkin aktivitasnya yang di benak kita semuanya ada pembatasan gitu ya. Tidak sama dengan bulan-bulan lainnya gitu ya. Karena mungkin ada sedikit puasa kita tidak makan maupun minum gitu ya seharinya ya. Sebenarnya mungkin banyak kita pikirkan itu terkait dengan 2 kosakata kesehatan dan kebugaran seperti itu ya. Kalau mungkin dunia kesehatan itu keduanya itu saling mendukung gitu ya. Khususnya mungkin kalau di programnya Bapak Prabowo sesuai juga impresnya terkait dengan pola hidup sehat gitu ya. Kita punya gerakan yang namanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Germas gitu ya ibu-ibu ya. Jadi mungkin sebelum kita ke materi gitu ya, kita punya salam kan ya Bu ya. Ya. Jadi kita sapa semuanya sobat sehat pada pagi hari ini dengan salam germas gitu ya. Salam germas gitu ya. Nanti kalau saya bilang salam germas, jawabnya sehat, bugar, produktif, ceria. Ya sobat sehat semuanya, kita salam germas dulu gitu ya. Salam germas, Sehat, bugar, produktif, ceria. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, mungkin saya mulai dari Bu Dr. Asri dulu gitu ya. Dokter, sebenarnya ya, ini kalau kita lihat ya, puasa itu sebenarnya kan memang ada manfaatnya gitu ya. Yeah. Bagi mungkin beberapa pasien, beberapa masyarakat gitu ya, untuk bisa menjaga setiap status kesehatannya gitu ya. Benar sekali. Oh ya, kalau mungkin kalau ini dokter, fenomenanya di rumah sakit gitu ya dokter, selama mungkin bulan Ramadan gitu ya, sekitar 15 hari ya, 15 hari ke belakang gitu, untuk kasus-kasus terkait dengan beberapa penyakit dalam gitu ya, hipertensi, diabetes, itu kondisinya bagaimana dokter? Mungkin khususnya kalau di Kabupaten Lumajang gitu ya. Ya, saya sapa dulu untuk pemirsa penonton pada pagi hari ini. Saya saat ini kebetulan saya perkenalkan diri dulu. Oh iya. Saya saat ini berdinas di RSUD Dr. Hartioto Lumajang. Kebetulan ini pas bersamaan dengan bulan Ramadan, di mana pola perilaku kita, pola makan kita, istirahat kita, dan aktivitas kita mungkin agak sedikit berbeda dengan bulan-bulan di mana kita tidak menjalankan puasa. Jadi kalau pada keseharian kita mungkin makan pagi sarapan biasa, ya, siang sedikit ada cemilan, kemudian makan siang, snack lagi, makan malam lagi. Dan sekarang kita diberikan kesempatan untuk meriset badan kita dengan tujuan supaya makan kita lebih terkontrol, aktivitas kita ya tetap bekerja seperti biasanya, tapi mungkin ada beberapa batasan, terutama pada kondisi
orang-orang yang mungkin bekerja di luar ruangan, kemudian jam tidur kita juga berubah. Nah, benar ini. Jam tidur kita berubah. Jadinya pagi mungkin masih ada yang ngantuk. Ya, setelah sahur mungkin ya. Iya, seperti itu. Jadi kalau ini nanti ya sebelum jawab pertanyaan itu mungkin saya sampaikan sedikit Oh iya. Tentang apa yang perlu kita perhatikan selama kita menjalani puasa Ramadan. Tentu saja pada saat puasa apa-apa saja yang perlu kita perhatikan supaya puasa kita itu lebih dijalani dengan fit tentunya, supaya kita menghindari terjadinya dehidrasi juga dan tidak mudah lapar, karena kita akan menjalani kegiatan seperti biasanya mungkin dari pagi sampai nanti menjelang berbuka. Jadi untuk saran saya yang pertama adalah pemenuhan dalam menu untuk sahur dulu. Iya. Kalau sahur diusahakan pilihan atau menunya mungkin porsinya tidak sebanyak kita makan biasanya. Biasanya kan makan itu jumlahnya banyak. Tapi kalau sahur mungkin tidak tahu ya, ada beberapa dari mungkin Bapak Ibu sekalian, ada yang mungkin banyak, ada yang sahurnya ya secukupnya saja. Tapi ketika kita sahur yang perlu diperhatikan adalah supaya kita tidak mudah untuk lapar. Jadi zat-zat makanan yang dibutuhkan adalah diusahakan kita kurangi yang manis-manis dulu. Oh gitu. Karena kalau makanan kita banyak mengandung glukosa, resikonya insulin kita akan cepat naik dan akan mudah mengalami rasa lapar lagi. Oh gitu. Saya kira ngantuk gitu ya Bu? Enggak ya Bu ya? Juga. Oh ngantuk juga. Efeknya kalau kita akhirnya kebanyakan gula, nanti cepat lapar, cepat pengen makan, dan efeknya juga resikonya nantinya ngantuk juga. Akhirnya mager gitu ya. Kemudian oleh karena itu pilihan menu makanan yang dianjurkan adalah kecukupan dari protein. Kalau kita kebutuhan protein kita dalam 1 kali 24 jam, untuk orang yang normal diperkirakan sekitar 60-75 gram per hari. Tapi karena kita selama bulan puasa diberikan kesempatan makan saat sahur dan pada saat buka, diusahakan pada saat sahur juga harus tercukupi kebutuhan protein kita, sekitar 20-30 gram. Kalau 20-30 gram itu misalnya kita makan 1 potong ayam, ditambah lagi ada, itu kan protein hewani Kalau makanan protein diupayakan ada 2 protein yang harus tercukupi, dari protein hewani dan juga protein nabati. Kalau misalnya ayam, tambahannya bisa ditambah dengan tempe 1 potong atau tahu 1 potong. Kalau tetap menginginkan karbohidrat, kan tetap tubuh membutuhkan karbohidrat, diusahakan karbohidrat tetap bisa diberikan, tapi jangan terlalu berlebihan. Misalnya cukup 1 entong saja untuk mengambil nasinya. Nanti kurang nambah lagi, resikonya nanti mungkin proteinnya nggak terlalu banyak. Untuk menyiasatinya, biar pencernaan kita juga mengolah makanan juga lebih panjang, bisa ditambahkan dengan sayur-sayuran sama buah-buahan yang cukup. Iya, jadi porsi nasi, porsi sayuran diusahakan sayurannya lebih banyak kalau bisa. Lebih banyak sayurnya. Seratnya lebih dapat, jadi rasa kenyangnya lebih lama. Seperti itu, dibantu dengan protein itu tadi. Kadang kan kalau misalnya kita di pola gizi gitu ya Bu ya, ada isi piringku gitu ya. Kalau protein 2/3 gitu ya, sayuran 2/3. Oh ini kalau gitu sarannya itu memang sayurnya kalau diusahakan sama atau kalau bisa ditambah. Biar tetap segar gitu ya. Itu dari kita makan saat sahur dulu. Ketika kita puasa juga diperhatikan untuk kebutuhan cairan. Kalau pada orang dewasa kan minimal sekitar 2 liter sampai 2,5 liter. Dan kita harus membagi menjadi 2 waktu, sahur dan buka. Diusahakan kita bangun tidur, pilihan utama adalah kalau bisa air putih. Air putih, kalau kebutuhan minimal ya 2 gelas pada saat sahur. 2 gelas itu, kalau 1 ukuran gelas belimbing atau gelas biasa sekitar 200-250, berarti sekitar 500 mili. Itu tercukupi pada saat sahur. Diminum bertahap, hindari minuman yang berisiko menyebabkan kita menjadi dehidrasi, seperti kopi. Ini ya. Hati-hati teh juga ada
ada efek diuresisnya. Oh gitu ya Bu ya, Iya, ke tubuh kita ya. Iya, takutnya nanti kita kalau sudah konsumsi kopi, nanti kita sering diuresis ke kamar mandi, akhirnya resiko Dehidrasinya lebih, ya, meningkat. Jadi oke. lebih aman menggunakan Air putih. Itu pada saat sahur. Ketika buka, diusahakan juga hindari makanan atau minuman yang terlalu manis atau yang manis. Aduh, ya. Iya. Padahal Iya, es benar. ini yang menggoda sekali padahal ya. Tapi kalau kita berbuka dengan yang manis-manis, resikonya setelah kita merasakan kenyang, nanti efek itu tadi gulanya tiba-tiba insulin naik. Dia mengontrol gula. Setelah gulanya dikontrol, dia akan turun lagi. Akhirnya rasa lapar itu akan muncul lagi dan akhirnya pingin makan atau pingin ngemil terus menerus. Nggak jadi glowing ini Nggak lebaran jadi kayaknya ya. glowing. Lebih Akhirnya banyak makan ini. Lebih banyak ya. makan. Kemudian 2 gelas pada saat diusahakan buka. Kemudian mungkin setelah kegiatan entah tarawih nantinya ditambah lagi. Saya enggak bilang itu minimal ya, boleh lebih dari itu. Tapi minimal 2 gelas saat buka dan 2 gelas saat lagi saat setelah buka atau setelah kegiatan sholat tarawih dan lain sebagainya. Boleh. Nantinya malam hari sebelum kegiatan istirahat diusahakan ada tambah cairan lagi yang masuk jadi di kalau dalam gitu tubuh. habis buka itu kita kegiatan malam tuh ada 4 ya dokter ada ya? 4 gelas ada gitu 4 ya. gelas lagi yang harus dikonsumsi. Tentunya isinya adalah air putih. Jangan lupa ya. Iya. Bolehkah sesekali es? Ya boleh. Misalnya ada yang manis boleh, tapi diusahakan itu hanya sebagai seperti selingan ya. Jangan dianukan tiap hari. Lah. Ono sing pakai es masih pakai susu. Iya. Belum kolaknya, belum itu luar biasa gitu ya. Sudah nyepak di lemari toto rapi itu ini. Kelihatannya kecil, tapi kalau di total kalorinya menjadi besar. Seperti itu. Kemudian selain air, nantinya pada saat buka juga harus diperhatikan lagi menu makanannya. Itu tadi banyak berjejer, tapi kalorinya kalau kita ingin semuanya ya enggak jadi glowing nantinya. Karena kebutuhan kalorinya mungkin akan berlebih. Iya, benar. Padahal tujuannya salah satunya kan supaya badan kita menjadi sehat ya. Kalau diupayakan kita tetap fit, tetap puasanya fit, lancar, tapi tetap nanti glowing di lebaran gitu ya. Dan kecukupan nutrisi kita juga harus terpenuhi. Seperti itu. Apalagi ya selain itu ya, jangan lupa sayuran. Ya. Pada saat sahur diusahakan ada, saat buka apalagi diupayakan tetap ada serat. Iya, tinggi vitamin ya dokter. Tinggi vitamin, buah-buahan jangan lupa. Seperti itu. Oke. Terus ini dokter mungkin biar masyarakat juga tahu ya. Terkait dengan kasus itu sebenarnya apa semakin menurun ketika puasa gitu ya. Saya soalnya baca juga kalau terkait dengan kasus kesehatan gitu ya, sebenarnya terapinya juga mungkin khusus ya untuk penderita terkait dengan diabetes gitu ya. Setelah menjalankan diet yaitu dengan puasa di bulan Ramadan itu cenderung memang akhirnya kasus itu ikut turun gitu dokter ya. Kalau di Lumajang sendiri gimana dokter? Untuk kasus apa dulu ini ya? Mungkin dari sisi penyakit diabetes gitu ya. Kalau untuk penyakit diabetes ada beberapa kasus yang terkait mungkin kasus komplikasi yang gitu. kita temui ketika pasien-pasien kontrol atau dirawat di rumah sakit. Beberapa kasus yang kita ketemui mungkin pada saat kontrol di poli ya terutama ya. Harapan kita ketika kontrol itu memang terkontrol dengan baik gulanya, karena kan harapannya pola makannya dijaga, obat-obatan tetap dikonsumsi. Tapi pada beberapa kasus gulanya ternyata naik semuanya. Masya Allah. Beberapa kasus memang mengalami peningkatan dibandingkan pada saat kontrol bulan-bulan normal. Jadi ada beberapa faktor yang perlu kita evaluasi. Sekalian kita edukasi. Ya kita tidak tahu, yang penting kita sampaikan bahwa kemungkinan besar mungkin dari pemilihan menu makanannya. Ya benar-benar. Apa pas buka itu memang karena lapar yang hebat. Akhirnya kalap, makannya jumlah banyak, inginnya langsung yang manis. Lah itu tadi langsung gulanya naik. Bahkan di masyarakat itu ada mitos namanya yang balas dendam gitu ya. Jadi pas waktu buka segala akhirnya lapar mata mungkin ya dokter ya. Lapar mata itu lebih gitu ya. Jadi kolak, sirup gitu ya. Mungkin yang tinggi gula tadi itu yang disampaikan oleh dokter yang tidak bisa terkontrol.
kue-kue juga hati-hati. Iya. Kan banyak jajanan-jajanan Iya. plus santannya biasanya. Iya. Itu juga berisiko. Selain kasus Diabetes, peningkatan iya. kadar gula, Iya. salah satu komplikasi diabetes yang sering kita temui kan kenaikan kadar gula yang berlebihan, dan yang satunya adalah hipoglisemi. Oke. Kalau hipoglisemi itu penurunan kadar gula kurang dari 70 gram per desiliter. Resikonya salah satunya adalah pasiennya mungkin ditemukan dalam kondisi lemas. Mungkin ada yang mengalami tidak sadar. Oh gitu ya. Iya, Itu mungkin ditemukan yang oleh keluarganya iya. karena gulanya dalam darah ditemukan dalam kondisi yang rendah. Udah. Jadi ada beberapa kasus yang mungkin pasien diabetes sudah menggunakan obat diabetes, tapi mungkin asupannya, kemudian ada komplikasi penyerta yang lainnya, misalnya pada gagal ginjal juga, di mana kadar obat diabetes itu bekerja juga lebih panjang dengan asupan makanan yang sedikit, berisiko menyebabkan terjadinya hipoglisemia, seperti itu. Ya. Itu mungkin dari sisi yang ini ya dokter ya, terkait dengan penderita penyakit diabetes gitu ya. Kalau mungkin yang lainnya dokter? Yang lainnya rata-rata kalau ini ya geriatri terutama. Iya benar. Kalau sedikit ini tensinya rata-rata naik. Kalau saya perhatikan, gitu. Apa karena faktor kurang tidur atau kurang istirahatnya? Ketika keluarga yang lain mungkin sudah mulai bangun jam 2 pagi untuk menyiapkan menu sahur, akhirnya entah dari orang tua, entah dari kakek nenek ikut sahur, bangun ya. Yang biasa dengan konsumsi obat hipertensi terkontrol dengan baik karena pola tidurnya mungkin agak sedikit berubah, istirahatnya berkurang, sehingga pada saat kontrol tensinya ada kenaikan seperti itu. Jadi harus hati-hati juga. Hati-hati juga. Iya, harus diingatkan. Hindari makan makanan yang banyak konsumsi garam. Garam ya, tinggi garam ya Tinggi dokter. garam. Kerupuk gitu ya dokter Iya, ya. salah satunya. Kerepek, aduh. Kerepek asin gitu Iya. ya. Itu juga berisiko meningkatkan risiko tekanan darah. Iya. Oke. Mungkin kita keep dulu ya dokter ya. Ini Boleh, terkait dengan silakan. mungkin tadi sudah disampaikan ya tips terkait dengan masyarakat dengan yang sehat ya. Jadi pola sahurnya, pola bukanya itu harus terkontrol. Apalagi tadi kita menyinggung terkait dengan kasus gitu ya dokter ya. Iya. Kasus-kasus beberapa penyakit di di Lumajang gitu ya. Mungkin selain dari sisi kasus dan makanan gitu ya. Kalau kita ngomong terkait dengan kesehatan dan kebugaran itu ya, pasti tidak terlepas dari aktivitas fisik gitu ya. Dan kalau lihat di bulan puasa itu banyak sebenarnya yang biasanya ini mungkin ya jogging di sore hari itu agak terkurangi sebenarnya ya Bu ya. Mungkin ini bukan mitos tapi kayaknya kita kalau melihat itu waduh banyak yang tidak lagi jogging gitu ya. Mungkin takut haus atau gimana gitu ya. Jadi aktivitasnya agak diturunkan gitu ya. Mungkin di sini kan kita kehadiran Bu Iswahyuni gitu ya. Kalau dari sisi mungkin Bu peningkatan dari sisi kebugaran gitu ya di bulan Ramadan itu bagaimana seharusnya Bu? Tadi kita mengupas dari sisi kesehatan gitu ya, mungkin dari sisi kebugarannya gitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti yang kita pahami bahwa konsep kita yang seharusnya kita pahami bersama tidak hanya sehat, ini tidak hanya status sehat, tapi ada lagi di atasnya status bugar. Ini yang masih banyak masyarakat yang tidak begitu memperhatikan, karena yang penting sehat saja sudah cukup begitu. Padahal ada status lagi yang lebih tinggi yaitu bugar. Dan untuk mencapai status kebugaran ini ya olahraga ini memang aktivitas fisik ini yang harus kita kuatkan. Di bulan puasa ini terkait dengan aktivitas fisik, terkait dengan umur-umur yang memang sudah ada di masyarakat, takut haus, kemudian khawatir tidak bisa melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal ya karena terkendala haus, akhirnya males dan lain-lain, sehingga untuk aktivitas fisik menjadi terabaikan, jadi tidak begitu dikuatkan lagi, padahal itu sangat penting bagi kita sebenarnya untuk bisa menguatkan fisik kita. Jadi kalau kegiatan untuk peningkatan kebugaran yang saat ini dilaksanakan di BKOR selama bulan puasa mulai 15 hari kemarin agak turun memang. Jadi aktivitas kita teman-teman member-member itu juga biasanya kalau datang senam ada sekitar 30-40 itu di bulan puasa ini memang agak turun. Jadi meskipun sudah didesain bahwa
gerakannya, waktunya gerakannya gitu itu ya Bu juga ya. sudah nggak begitu Durasi, ya iya. eksis kayak awal sebelum bulan puasa, tapi karena kita jaga-jaga diri supaya Iya. tidak haus karena memang dilakukan di jam-jam aktif sehingga kunjungannya berkurang. Kami berharap memang kita tetap untuk bisa melaksanakan aktivitas fisik apapun bentuknya sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita, sehingga status bugar ini kita dapatkan bisa kita tonjolkan atau kita tampilkan gitu ke teman-teman sekeliling kita yang mungkin mulai rodok kendul, Iya, benar. memperhatikan Agak lengah ya aktivitas Bu fisik. akhirnya ya Bu ya. Karena ini adalah momen yang bagus selain untuk pengendalian diri juga tetap untuk bisa menguatkan aktivitas fisik, meningkatkan kebugaran kita seperti itu. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan untuk peningkatan aktivitas fisiknya, untuk tetap melaksanakan kegiatan olahraga begitu, meskipun tidak harus seperti sebelumnya dengan durasi yang panjang, dengan jenis latihan yang agak berat yang bisa menguras kalori begitu, menguras energi supaya agak terbentuk semacam body yang kita inginkan. Body goals gitu ya. Nah, di bulan puasa ini sebenarnya tetap kita lakukan itu juga meskipun target rentang waktu 1 bulan ini tidak memungkinkan bagi kita untuk membentuk suatu semacam body image yang kita harapkan ya Bu ya, yang terlalu ideal begitu ya, karena memang untuk proses pembentukan ini memang butuh waktu yang lama. Iya, benar. Nah, di bulan Ramadan ini kalau ada semacam niat atau kepingin cita-cita untuk bisa mewujudkan itu sebenarnya ya bisa saja tetap kita laksanakan ini dengan tetap melaksanakan aktivitas fisik, tidak harus meningkatkan pengeluaran energi, pengeluaran kalori, karena kan koyok wis kepingin waktu 1 bulan ini harus begitu, mumpung puasa, mumpung jadi semangatnya berlebih, mengabaikan kapasitas tubuh kita, ini yang bahaya ya Bu ya. Jadi tetap melaksanakan aktivitas fisik, banyak variasi yang kita laksanakan, bisa jalan, kalau masih kuat ya bisa lari-lari ringan, bisa bersepeda juga. Kalau di BKUR itu kita masih tetap buka senam, kemudian pelayanan fitness juga tetap dilakukan sampai malam juga. Jadi kalau khawatir haus di perjalanan puasa menjelang buka bisa dilaksanakan pada malam hari. Ini kita buka sampai jam 9. BKUR ya Bu ya. Iya. Ini ya Sobat Sehat ya. Jadi BKUR itu adalah Balai Kesehatan Olahraga gitu ya. Itu salah satu dari bagian dari Dinas Kesehatan gitu ya Bu ya, menyediakan terkait dengan alat-alat yang bisa dipakai untuk menuju bugar. Biar lembarannya nggak jadi lebar gitu ya. Jadi juga ada senam-senam begitu ya Bu. Tetap aktif senamnya, dan fitness juga masih tetap aktif. Bisa mungkin dilaksanakan malam hari juga sampai jam 9 malam. Ya Bu ya, mungkin masyarakat itu agak bingung gitu ya. Mungkin kalau kita ke sana itu sebenarnya bagaimana sih kita itu yang cukup terkait dengan olahraga yang harus kita lakukan gitu ya. Itu kalau di BKUR itu sudah ada trainer atau gimana Bu yang bisa membantu teman-teman atau mungkin masyarakat Lumajang untuk bisa mengakses gitu ya, bisa tetap bugar di bulan puasa gitu Bu. Jadi kami mungkin ya di BKUR itu karena memang fasilitasi dari Dinas Kesehatan yang memang untuk dimanfaatkan oleh masyarakat supaya tadi ya bisa tidak hanya sehat tetapi bisa bugar. Yang pasti di sana memang ada kegiatan aktivitas untuk memandu atau mendampingi kegiatan pembentukan otot-otot tubuh melalui fitness, penguatan otot tubuh juga melalui terapi juga, terapi fisik maksudnya seperti itu. Kemudian juga melalui kelas-kelas senam, banyak sekali variasinya, ada aerobik untuk yang pemula atau untuk yang sudah di atasnya lagi. Kemudian ada yoga, ada semacam line dance gitu yang agak ringan gitu ya. Dan untuk penguatan di sisi mentalnya juga. Untuk berhappy, bersenang-senang karena memang suasana ketika senam dengan irama musik yang itu membuat hidup lagi lebih kayak bersemangat begitu. Jadi ini masih tetap dilakukan oleh kita di bulan puasa ini juga, jadwalnya masih tetap kita laksanakan seperti jadwal sebelum puasa. Jadi cuman
pelanggannya saja yang agak Turun turun ya, Bu, ya. nggih. Tapi biasanya selesai puasa Lebaran gitu Balik lagi. kepingin membentukkan lagi tubuhnya supaya lebih ramping. Selain itu mungkin yang menjadi semacam produk unggulan kami adalah di ini, bahwa kami selain melaksanakan aktivitas itu, bimbingan aktivitas untuk senam, untuk fitness, ini ada semacam konsultasi gizi, kemudian ada tes kebugaran begitu yang kita lakukan, kita berlakukan untuk semua pengunjung BKOR. Oh gitu, oke. Jadi untuk menentukan kira-kira status kebugarannya ya Bu ya. status kebugarannya, kemudian nanti programnya dia itu seperti apa. Oke. Kalau Bisa untuk, ya Bu iya. ya datang di ini mungkin ya, di asesmen dulu ya, seperti kondisi itu. tubuhnya gimana Iya, ada gitu. pemeriksaan fisik juga sederhana, berat badan, tinggi badan, IMT, kemudian juga untuk mengetahui tensi. Iya. Bahkan kadang-kadang juga sekali-sekali kita lakukan pemeriksaan laboratorium juga sederhana. Apa Bu yang bisa dikerjakan di sana? Pemeriksaan gula darah. Oh, gula darah. Nggih. Ini bareng dengan Lab Keseda, insya Allah nanti kita akan difasilitasi di bulan April khusus untuk pelanggan BKOR itu mau kita pemeriksaan laborat yang mungkin agak lengkap gitu yang dilakukan Pelanggan oleh- tetap atau yang eksidental ke sana bisa periksa itu Bu? Iya, nanti kita woro-woro Oh. insya Allah. Sip. Jamnya masih waktunya Oke. masih belum terjadwal, tapi insya Allah nanti kita lakukan di bulan April. Nah itu kami berharap semua pelanggan BKOR bisa memanfaatkan fasilitasi ini, dan inilah sebenarnya semacam unggulan produk kami. Jadi selain kita noto latihannya, Iya benar. noto keinginan dia untuk programnya di mana, program pembentukan, program kebugaran dan lain-lain. Ini ada sisi-sisi penunjang kesehatan yang kita berikan juga ke mereka. Oh, gitu. Konsultasi kebugaran. Berarti bisa ya Bu ya, Konsultasi selain gizi. dari paket ini untuk aktivitas fisiknya juga terkait dengan pola yang harus dikonsumsi Iya, gitu ya. iya. Luar biasa. Ya, kemudian kalau untuk misalnya semacam program untuk pembentukan salah satu otot tubuh, dada atau misalnya untuk daerah punggung, itu juga nanti ada teman-teman instruktur yang bisa membantu mendampingi jenis-jenis latihan yang harus dilakukan, intensitasnya, jenis alat-alatnya yang ini ada, kita siapkan itu juga. Ya, itu ya sobat sehat semuanya gitu ya. mudah-mudahan Tadi Bu bisa. Is sudah menyampaikan terkait dengan mungkin layanannya gitu ya Bu ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau mungkin yang pertama kali datang gitu ya Bu ya. Aduh, kita harus ngelangkah kemana ini? biar Canggung biasanya. iya, biar tetap bugar gitu ya Dokter ya. Sudah ada bagiannya sendiri ya Bu ya untuk asesmennya, terus nanti terkait dengan target-target yang diperlukan untuk tetap body goals gitu ya. Mungkin ini lanjut lagi ke Dokter Asri gitu ya Dokter ya. Terkait dengan tadi Dokter yang terkait dengan asupan sahur gitu ya. Sebenarnya sahur itu kan tetap kita juga harus selain air gitu ya, penuh makanannya itu juga ini ya Dokter ya. Itu harus tertata juga sesuai dengan kecukupan kalori gitu ya. Sebenarnya kecukupan kalori yang dibutuhkan setiap masyarakat itu kan tergantung ini ya Dokter ya. Tergantung masing-masing Iya, korban. kebutuhannya gitu. Kalau secara standar minimal yang memang harus ada di menu sahur itu apa Dokter? Selain mungkin air Standar putih minimal, gitu ya. Standar minimal harus dicukupi sesuai kebutuhan ya, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air harus tercukupi Ada semuanya. gitu ya, Dokter ya. Tapi kalau kita perhitungan kalori secara garis besar, kalau kita kondisi tidak sedang puasa, sebenarnya kebutuhan energi untuk orang dewasa sekitar 2000 kalori. Tapi dengan puasa ini kan untuk mencapai itu kan agak ini juga ya, kecuali kita makan dibukanya kalap. Mungkin kalau pada saat sahur bisa mencapai sekitar 500 kalori. Jadi sisanya gitu. mungkin diberikan pada saat makan buka puasa atau ada makan setelah buka nantinya. Iya. Berarti ini ya, nanti kalau sahur itu nggak usah takut ya Dokter ya. Ini sudah 500 apa enggak gitu ya. Pakai patokan sederhana itu tadi. Ada telur, ada ayam, boleh daging, boleh tempe tahu, sayuran, protein itu tadi, sama karbohidratnya juga masih boleh diberikan. Nasi boleh, mau diganti kentang atau roti, tidak apa-apa. Kalau kita kebutuhan misalnya 500 kalori itu, kalau dari karbohidratnya kira-kira 175 kalori itu bisa didapatkan dari 1 centong nasi. Atau kalau
pakai roti bisa dua slice ya. Oh gitu. Dua Oke. slice. Kalau kentang boleh, kentang biasanya dua untuk mencukupi sekitar 175 kalori. Atau umbi-umbian itu boleh, itu makanan penggantinya lainnya. Jadi nggak harus nasi aja. Tidak gitu harus ya. nasi. Tapi menu kalau beragam. kalau sudah makan nasi, jangan ditambahkan lagi, tambah kentang, tambah telur, tambah roti seperti itu jangan. Yang saya khawatirkan kan banyak ini ya, yang misalnya kan ada banyak yang jual umbi-umbian sekarang. Oh iya benar. Itu kan sebenarnya itu baik sebenarnya. Untuk kebutuhan karbohidrat dari sana sebenarnya baik, tapi hati-hati kalau konsumsinya berlebihan, akhirnya kadar gulanya juga resiko akan meningkat. Karena kecukupan kalorinya itu sekitar itu. Jadi kalau masih ditambah lagi dengan sumber karbohidrat yang lain, resikonya adalah kenaikan dari gula. Iya. Tentunya nanti juga ke berat badan. Gitu akhirnya naik juga. Kecenderungan dokter kalau dari sisi kesehatan mungkin ya, gula itu bisa meningkatkan kadar menu makanan yang manis bisa meningkatkan kadar gula gitu. Benar. Ya. Juga efeknya nanti ke berat badan gitu ya, obesitas gitu ya dokter ya. Sejauh mana sih sebenarnya dokter terkait dengan obesitas kaitannya dengan beberapa penyakit dalam gitu ya? Iya. Kalau kita sebenarnya kalau tidak hanya dari gula saja ya. Nanti kan karbohidrat, beberapa zat gizi yang lainnya misalnya lemak, kalau kebutuhan kita memang sudah tercukupi tapi asupannya masih berlebihan, resikonya nanti akan ditimbun kalau memang cadangan penyimpanan gula kita cukup, misalnya di liver, dia akan disimpan dengan baik di liver atau bisa di otot. Tapi kalau sudah berlebihan karena kan berisiko disimpan dalam bentuk lemak. Itu yang kita khawatirkan. Jadi jangan sampai konsumsinya secara berlebihan. Gitu. Tuh ya sobat sehat semua ya, tips dari Dokter Asri gitu ya di pagi ini. Izin Bu Iswayuni, Dokter Asri, ini ada beberapa pertanyaan luar biasa gitu ya dari sobat sehat semuanya. Mungkin ini pertanyaan yang pertama. Izin bertanya, bagaimana cara mengecilkan lingkar perut? Sudah berpuasa tapi BB tetap tidak turun gitu ya. Aduh, curhat ini kayaknya. Rekomendasi olahraga apa ya Bu selama berpuasa untuk mengecilkan lingkar perut, dan juga terkait dengan menu makanan yang memang bisa signifikan untuk mengecilkan lingkar perut gitu ya. Siapa dulu ini? Bu Is atau nanti Bu Asri untuk tips pola makannya? Bu Is ya. Iya, ini memang jadi masalah banyak gitu, karena kita kalau sudah umur 30, 40 itu rata-rata sudah lingkar perut itu. Iya. Kalau targetnya kan kalau perempuan itu di bawah 80. Di bawah 80. Kalau laki-laki di bawah 90. 90. Seharusnya seperti itu idealnya kita. Iya. Tapi ketika diukur tuh mesti nambah. Kebetulan kan kita ada kegiatan semacam posbindu begitu Ibu Dinas Kesehatan ini. Nanti katanya ngukur lingkar perut itu di tahan nafas dulu. Supaya ngefek gitu, meskipun 1-2 cm gitu, kalau berkurang harus bahagia. Nggih. Jadi terutama untuk wanita nggih, bawaan lingkar perut nambah itu biasanya terjadi ketika kita telah melahirkan. Jadi otot-otot tubuh kita, otot-otot di perut kita itu memang sudah elastisnya beda ketika masih belum melar begitu. Ya, kayaknya sama ini Bu, sama yang saya terjadi di hidup saya juga gitu ya. Relate gitu ya. Sebenarnya memang itu jadi harus dilatih memang, karena otot-otot untuk mengembalikan elastisitasnya memang harus dilakukan latihan khusus untuk daerah perut begitu. Perut otomatisnya bagian dalam juga, otot-otot yang di dalam. Ada semacam kegiatan senam aktivitas fisik yang dilakukan di BKOR. Ini apa sih istilahnya itu? Kayak kegel. Senam kegel ya. Kayak senam kegel. Jadi itu adalah salah satu cara untuk mengecilkan lingkar perut. Oh ya, di BKOR ada senam kegel Bu? Ada. Jadwalnya nanti ya berkunjung ke BKOR. Iya. Biasanya dilakukan iringan dengan aerobik. Jadi tapi insya Allah begini, Mbak Meg dan teman-teman pemirsa semuanya, untuk mengecilkan perut tadi nggih, selain senam khusus tadi semacam senam kegel tadi, setiap aktivitas kita kalau seandainya kita bisa menahan gitu ya posisi perut kita, insya Allah akan tetap terjaga lah, nggak sampai kelar gitu. Iya.
Jadi apalagi kalau kita sedang ada aktivitas fisik, jalan atau ya waktu olahraga itu otot perut kita sertakan. Kita sertakan, kita olahragakan juga. Kebetulan saya ikut di Lingtingkong. Oh iya, senam Lingtingkong gitu ya Bu ya. Itu kan kayak terapi, begitu ya, senam terapi. Di sana itu memang ada semacam apa ya, kayak titik nol begitu istilahnya, itu seperti itu. Energinya itu apa ya, kayak mengempet di anus. Oh, nahan anus, jadi diempet anusnya diempet. Dengan kegiatan yang memang rutin menguatkan otot-otot perut, otot-otot di kaki, jinjit-jinjit itu selama 300 kali sambil nahan perut, sambil ngempet tadi. Dan insya Allah berefek kok kalau kita lakukan itu. Jadi tipsnya ada, harus kita gerakkan. Perutnya harus kita gerakkan. Iya, disertakan ya Bu ya. Cari beberapa aktivitas fisik yang memang khususnya untuk otot perut gitu ya. Kalau di rumah itu bisa mungkin yang itu ya Bu ya. Kayaknya saya pernah ini juga membaca gitu ya, bahwa ada salah satu gerakan terkait dengan plank gitu ya. Bisa set plank, bisa itu bisa juga untuk mengecilkan perut gitu ya. Bisa dilakukan di rumah. Iya, dan juga kalau ngomongnya terkait dengan di bulan Ramadan sepertinya bisa ya Bu ya. Tidak perlu kita batasi gitu ya. Jadi sambil goler-goleran ngeplank aja gitu ya Bu ya. Ya itu ya Sobat Sehat, terkait dengan tips dari sisi aktivitas fisik gitu ya untuk mengecilkan perut. Kalau dari sisi kesehatan Ibu? Iya, mungkin. Kalau ini kan tujuannya supaya bisa membantu menurunkan berat badan ya berarti ya. Khususnya lingkar perut ini kayaknya. Secara umum kalau untuk menurunkan berat badan otomatis kalorinya juga dibatasi. Terutama kecukupan kalorinya gitu ya diperhatikan lagi. Terutama pemilihan jenis makanan. Kurangi gula, tepung, dan gorengan. Wah, ini enak-enak semua ini kalau jadi makanan ini. Karena yang memberikan rasa enak dan gurih kan biasanya minyak atau lemak. Jadi kalau misalnya tempe digoreng itu pasti lebih enak daripada hanya dikukus saja. Benar ya. Cuman kalau kita ingin membantu mengurangi, akhirnya kita harus batasi jumlah minyaknya. Misalnya tempenya yang awal digoreng celup atau deep fried ya, bisa diganti dengan yang ditumis. Kalau ditumis kan kebutuhan minyak nggak terlalu banyak. Misalnya cukup sampai 2-3 sendok saja. Berarti pengolahan makanannya ya dokter makanannya, proteinnya tapi tetap dapat seperti itu. Itu tadi tepung, kue-kue ya terutama, margarin ya, kemudian gula, semuanya itu ada di makanan yang kita konsumsi. Kalau bukannya ada makanan tersebut lebih baik dikurangi. Serta kalau ingin mengurangi lagi, ya akhirnya kebutuhan karbohidrat dan lemaknya agak dibatasi. Terutama karbohidrat. Jadi perbanyak di protein dengan di sayuran atau serat, sayur dan buah seperti itu. Sahur maupun puasa akhirnya kita kurangi semuanya. Buka maupun sahurnya gitu ya dokter ya. Benar sekali. Soalnya dibantu dengan kegiatan olahraga gitu ya. Mungkin kalau masih malam mau nyemilnya buah aja gitu. Tambahannya. Nyemilnya bakso gitu ya. Aduh, itu nambah lagi itu kayaknya. Terang bulan yang manis-manis lebih baik dihindari. Oke dokter, ini ada 2 penanya lagi gitu ya. Tapi pertanyaan ininya itu saling berseberangan gitu ya. Yang satu itu mau tanya gini, izin dokter, kenapa ya di bulan Ramadan ini saya meskipun makannya sedikit tetap berat badan saya naik, padahal saya pengennya bodinya goals gitu ya. Terus yang kedua dokter, ini ada tanya lagi, izin untuk kedua narasumber, bagaimana sih sebenarnya cara puasa yang tepat? BB saya ini kok turun ya, apalagi masih seminggu berpuasa sudah turun 1 kilo gitu ya. Jadi ini yang satu pengen tetap berat badannya tidak turun, yang satu itu pengen body goals, penurunan berat badan gitu ya. Mungkin gimana dokter? Yang tadi yang untuk body goals mungkin yang itu ya dokter ya, pengurangan. Cuman ketika kita puasa sekali lagi ya, selain membatasi jumlah kalori, harus dibantu dengan cara pembongkaran sebenarnya. Pembongkaran ini kita terbatas karena kita ketahui kalau andaikan nanti olahraganya misalnya menjelang buka, kita nggak bisa melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi dengan waktu yang lama, dan itu memang tidak diperbolehkan. Tujuan puasa kita biar kita tambah sehat aja sudah bersyukur, tambah penurunan berat badan alhamdulillah. Tapi kalau kita paksakan nantinya, makanya sudah sehat, tapi memang
untuk olahraganya kita ada keterbatasan dari segi waktu mungkin durasinya karena kita durasinya mungkin sekitar 15 menit hanya 30 menit itu aja sudah bersyukur ya bisa dapat waktu segitu, sama gerakannya mungkin kardionya dapat. Nantinya kalau misalnya kita paksakan untuk beban juga ketika sebelum buka kan lebih baik ditunda dulu, lebih baik dikerjakan pada saat buka puasa. Jadinya mungkin olahraganya nanti ya lebih optimal ketika buka. Kalau pada sesaat sebelum buka, kondisi sebenarnya sudah dehidrasi. Tapi puncaknya kita bisa membongkar kalori kan sebetulnya pada saat sebelum buka. Jadi lemak kita itu dibongkar di saat itu. Tapi hati-hati, kondisi kita, badan kita juga sedang mengalami dehidrasi. Jadi tetap diperbolehkan olahraga dengan waktu intensitasnya jangan yang terlalu berat, terlalu panjang. Itu mungkin masukan dari saya. Tetap itu ya, diperhatikan lagi pola makan sesuai dengan kecukupan kalori, olahraga disesuaikan juga dengan kapasitas dirinya gitu ya. Bu Is mungkin ada tambahan Bu Is terkait dengan ini mungkin waktu-waktu yang tepat gitu ya untuk olahraga dan juga cenderung jenis olahraga memang yang tepat gitu ya untuk di bulan Ramadan gitu ya. Jadi sebenarnya kebanyakan cita-cita kita itu ketika puasa ini kan turun sebenarnya karena masalah kita kelebihan berat badan yang paling banyak sehingga turun 1-2 kilo prestasi sudah bagi kita biasa. Karena biasanya kita juga dengan main-main di ini juga ya sebelum buka kita timbang dulu. Nanti setelah buka kita nimbang lagi, loh kok naik 2 kilo padahal cuma air 1 gelas. Jadi kita seperti itu harapannya sih rata-rata turun begitu. Jadi kalau turun itu luar biasa, senang sekali. Tapi ada beberapa memang kondisi tubuh kita kan setiap orang secara idealnya memang seperti itu, tapi beda-beda, ada juga beda-beda. Jadi ketika merasa berat badannya turun ini kok jadi masalah. Ya mungkin tadi terkait dengan konsumsinya yang kurang variasi atau kurang dapat di protein dan lain-lain sehingga ya terjadi penurunan berat badan. Tapi aktivitas ini juga berefek juga sebenarnya. Mungkin terlalu tinggi aktivitasnya gitu ya Bu. Bisa jadi begitu atau bisa jadi karena nggak ada aktivitas juga sehingga pembakaran sel-sel tubuh tidak optimal, penggantiannya juga akhirnya tidak optimal sehingga terjadi penurunan berat badan itu bisa jadi seperti itu. Jadi selama bulan puasa ini ya harus kita kuatkan semuanya perbaikan diri, perbaikan tubuh kita, mumpung momennya bagus. Selain tadi memperhatikan asupan-asupan yang harus kita jaga supaya kita tetap bisa fit, sehat, tetap juga melaksanakan aktivitas olahraga juga bawaannya kan kalau selesai sahur gitu maunya tidur. Padahal ini sebenarnya ngefek juga ke semangat kita, ke kondisi fit tubuhnya sebenarnya. Jangan-jangan setelah sahur tidur akhirnya lebih nggak fit gitu ya Bu ya. Aduh gitu, mata agak berat untuk buka lagi. Iya, berarti kalau gitu kita memang pedomannya untuk tetap ideal gitu ya body goals, yaitu ya Bu ya, asupan makannya harus diperhatikan sesuai dengan kecukupan gitu Kalau bisa agar tidak dehidrasi tadi ada sistemnya 2-4-2 gitu ya. Air putih kalau bisa gitu ya, jangan ditambahkan gula gitu ya. Terus juga terkait dengan aktivitas fisiknya harus terukur juga ya Bu ya. Dan variasinya kan banyak aktivitas fisik. Waktunya juga menyesuaikan kebutuhan kita, meskipun yang bagus ya mungkin kalau yang dianjurkan di beberapa ahli olahraga setelah sahur nggak apa-apa melaksanakan sebelum buka juga, asal tadi kita tahu kapasitas tubuh kita, kemampuan kita, kira-kira aktivitas apa yang bisa kita laksanakan, kemudian yang bagus yang bisa kita maksimalkan ya waktu malam hari setelah buka puasa itu. Iya, standarnya ada di IMT itu ya Bu ya, indeks massa tubuhnya gitu ya. Jadi jenisnya kan juga macam-macam olahraga, bisa dilaksanakan di luar ruangan, jalan, atau misalnya kalau mau taraweh ke masjid agak muter-muter sedikit.
Terawih itu termasuk olahraga juga. Iya, ada beberapa gerakan gitu ya. iya. Bahkan saya pernah baca gitu ya, ikut kajian gitu ya, bahwa untuk sholat itu ada sekitar 17 gerakan gitu ya. Kalau dikalikan aja 1 rakaat segitu, kalau 4 rakaat berapa gitu ya. Terus apalagi nanti kalau misalnya berapa waktu dalam sehari kita sholat gitu ya, itu juga termasuk aktivitas fisik sepertinya ya. Kalori juga ikut terbongkar. Benar. Yang paling penting itu nanti setelah Ramadan kelihatannya. Apakah pola makan kita tetap terjaga seperti pada saat bulan puasa, ataukah kembali lagi seperti semula? Oh gitu. Harapan iya, kita kan tetap terjaga. Kalau terjaga dengan penambahan aktivitas fisik atau olahraganya mungkin intensitasnya lebih tinggi atau sedang tinggi, atau waktunya lebih panjang juga. Kita jalan kaki bisa sekitar 10.000 langkah atau lebih dari itu. Iya. Dengan seperti itu harapannya selain dikontrol dari makanan, olahraganya ditambah, moga-moga berat badan kita juga ikut turun. Seperti itu ya. Dan juga mungkin nanti status kesehatannya juga semakin prima. Iya. Nggak ada lagi ya Bu ya gejala-gejala penyakit akibat Semoga, perilaku gitu ya. Semoga. Oke, sepertinya kita sudah banyak ini ya berbincang gitu ya. Ini sudah lebih dari 1 jam itu ya. Nggak kerasa ya Bu Nggak ya. kerasa ini. Luar biasa. Mungkin sobat sehat semuanya, kalau mungkin ada terkait dengan nanti butuh untuk konsultasi terkait dengan kebugaran, ayo bisa langsung datang ke BKUR gitu ya. BKUR di situ bisa juga ada konsultasi gizi terkait dengan aktivitas fisik juga. Sudah ada trainernya ya Bu ya, untuk gym dan lain sebagainya gitu ya. Insya Allah nanti juga bertemu dengan Bu Iswahyuni. Bagi sobat sehat semuanya, nanti juga yang ini butuh konsultasi lebih dalam terkait dengan mungkin kondisi kesehatannya, gimana ini Bu sebenarnya Bu untuk diet yang sehat untuk tubuh saya gitu ya, bisa nanti ke poli penyakit dalam ya, penyakit dalam. Insya Allah nanti kepanggil sama Dokter Asri gitu ya. Enak ini Bu untuk konsultasi beliaunya itu ya. Nanti kita biasanya didampingi oleh ahli gizi kita. Alhamdulillah, juga ditemani teman-teman ya Bu ya, dari nutrisionis gitu ya. Benar sekali. Bisa juga nanti ada pedoman kalori ya, diet dan lain sebagainya. Makanan penukar seberapa banyak seperti itu kan ada nanti diberitahu. Gitu. Seperti itu ya sobat sehat semuanya ya. Puasa tetap fit, body goals di bulan Lebaran nanti. Oke. Mungkin sebelum kita menutup pada pagi hari ini, mungkin bisa disampaikan pernyataan penutup, testimoni dari ini Bu Dokter Asri untuk sobat sehat semuanya. Alhamdulillah sudah mau selesai acaranya. Harapan saya semoga dengan kita menjaga pola makan kita, menjaga pilihan menu makanan kita, pembatasan gula, karbohidrat yang berlebihan, karena kita lebih terjaga dengan baik, dan semoga kita sama-sama terhindar dari penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan, terutama penyakit metabolik tentunya, dan tubuh kita moga-moga semakin sehat dan semakin bugar. Amin. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Dokter Asri gitu ya. Mungkin kita ke narasumber yang kedua. Mungkin ada penutup Bu untuk percakapan kita pagi hari ini gitu ya. Alhamdulillah dari pembicaraan kita yang agak panjang tadi. Luar biasa. Terasa sudah 1 jam lebih. Semoga semuanya bisa memanfaatkan informasi ini, bisa menambah semangat kita ini di bulan Ramadan ini, utamanya untuk menambah kesehatan kita, menambah status kebugaran kita. Jangan mager. Oke. Tetap aktivitas fisik, tetap berolahraga. Kami akan bantu, kami akan support di BKUR. Kami tunggu di BKUR. Luar biasa. Terima kasih Bu Iswahyuni. Luar biasa ya untuk informasi yang dibawakan pada pagi hari ini gitu ya. Saya mungkin selaku MC pada pagi hari ini gitu ya, saya tutup dengan pantun aja kayaknya gitu ya. Mohon izin Ibu narasumber yang cantik-cantik gitu ya. Nanti kalau saya bilang pantunnya bisa dibalas cakep gitu ya. Oke. Saya mulai ya Bu ya. Olahraga kuatkan badan. Cakep. Bersihkan hati, sucikan diri. Cakep. Sehat bugar jadi impian. Oke. Puasa lancar, THR siap dibagi. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita salam-salam dulu ya. Salam germasnya kita naungkan kembali gitu ya. Kalau saya bilang salam germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Oke. Salam germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Tepuk tangan untuk kita semuanya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi